Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnisia. Nama saya Fena Nabila. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang akuntansi hijau. Nah, berikut ini adalah presentasi dari kami. Yang pertama yaitu kita bahas tentang krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini diakibatkan dari kerusakan lingkungan yang eksploitasi lingkungan yang sangat tambah dan juga sangat mengkhawatirkan. Tentu ada akibat-akibat yang ditimbulkan dari krisis ekonomi ini, seperti perubahan iklim, bencana alam yang mengakibatkan banyak kemiskinan, banyak kemelaratan, dan juga penderitaan rakyat yang sangat serius. Kalau pada skema ini menjelaskan relasi antara hasil pembangunan ekonomi dan juga bisnisnya untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dengan krisis lingkungan dan juga krisis sosialnya. Nah, tentunya untuk memajukannya ini diperlukan beberapa faktor. Faktor pendukung itu seperti finansial atau modalnya, terus kayak sumber daya alamnya, teknologinya, dan juga tenaganya itu sendiri. Nah, terus pasti mempunyai tujuan. Tujuannya itu untuk kesejahteraan sosial, untuk kemakmuran suatu bangsa, dan juga untuk kemajuan ekonominya itu sendiri. Nah, tapi pada sistem ini terdapat beberapa kegagalan, seperti kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini tuh kayak diakibatkan oleh pelaku pasar. Pelaku pasar itu yang mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan lingkungan yang ada. Akibatnya banyak rakyat miskin yang kekurangan. Nah, gimana sih sama Indonesia? Terdapat beberapa faktor pemicu krisis ekologi nasional. Yang pertama yaitu fokus pembangunan nasional yang lebih menitikberatkan aspek-aspek pertumbuhan ekonomi dan juga bisnisnya untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dan juga meraup laba yang sebesar-besarnya. Nah, tentu saja kalau misalnya korporasi meraup laba yang sebesar-besarnya dan pertumbuhan makin pesat, maka kemakmuran suatu negara juga akan ikut terwujud. Tapi bukan hanya itu, kemakmuran masyarakatnya juga akan ikut terwujud. Kedua itu kegagalan dalam pembangunan ekonomi, bisnis, dan juga kooperasi yang sangat etis serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. Sehingga banyak para pelaku ekonomi dan juga bisnis yang melakukan hal tambak dan juga serakah, sehingga di Indonesia itu sering terjadi yang namanya paradoks bisnis, yaitu pada saat laba bertumbuh pesat, pada saat yang sama juga bencana kerusakan itu meningkat. Yang ketiga yaitu kegagalan dalam tata pengelolaan keuangan yang tidak ramah lingkungan. Dalam laporan posisi keuangannya, banyak perusahaan yang tidak mencantumkan akun-akun aset sumber daya alam dan juga aset lingkungannya, sehingga banyak perusahaan yang tidak peduli terhadap masyarakat dan juga lingkungan sekitarnya. Akibat krisis ekonomi yang sangat serius di berbagai pelosok bumi sejak tahun 1980-an, akhirnya banyak muncul negara-negara yang ingin berkolaborasi untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut. Nah, pada tanggal 20 sampai 22 Juni 1992, para kepala negara menghadiri rapat konferensi tingkat tinggi yang diadakan di Brazil. Sekitar 140 negara itu berkumpul di Brazil, termasuk dari negara Indonesia yang dihadiri oleh Bapak Presiden Soeharto yang diadakan oleh PBB. Konferensi tingkat tinggi atau yang disebut dengan KTT itu menyepakati konsep baru dengan model dunia, melakukan pembangunan berkelanjutan dan berkomitmen melakukan paradigma baru dalam pembangunan di negaranya. Tujuannya yaitu untuk menjaga lingkungannya agar tidak rusak dan untuk mengatasi kemiskinan serta menjaga kerusakan lingkungannya. Nah, di sini ada yang namanya triple bottom line of business. Yang pertama yaitu planet atau buminya sebagai dasar utamanya. Nah, yang kedua yaitu people atau orangnya. Nah, yang ketiga yaitu profit, laba atau keuntungannya. Nah, jika ketiga pilar ini dikelola dengan baik, maka bisnis itu akan berlanjut panjang dan akan menghasilkan laba dalam jangka panjang. Ekonomi hijau dan bisnis hijau. Meskipun upaya untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan telah dilakukan oleh berbagai negara termasuk menerapkan TJSL atau CSR pada level korporasi, namun eskalasi kerusakan lingkungan dan krisis ekologi justru makin serius dan meningkat. Dalam praktiknya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan laba dan nilai ekuiditas tersebut, pemerintah dan para pelaku ekonomi tetap menggunakan paradigma greedy ekonomi. Mereka terus mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan secara serakah dan tamak, serta merusak lingkungan. Nah, untuk mengatasi permasalahan krisis ekologi dan krisis sosial yang kian serius, para pemimpin dunia via dokumen menyepakati konsep green economy atau ekonomi hijau sebagai paradigma baru dalam pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan. Tujuannya untuk mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan ekonomi dan bisnis.
Perlakuan akuntansi dan pelaporan informasi akuntansi terhadap pengorbanan sumber daya ekonomi untuk melaksanakan CSR tersebut adalah sebagai beban periodik yang mengurangi laba, nilai ekuiditas pemilik, dan aset perusahaan. Permasalahan yang timbul adalah informasi akuntansi yang diterima dan digunakan para pihak untuk mengambil keputusan dinilai tidak merefleksikan realitas yang sesungguhnya. Pada sketsa ini, untuk level industri, bisnis, dan korporasi berkembang pesat pula gerakan Go Green dari para pelaku industri dan korporasi untuk menghijaukan ekonomi dan bisnis industri dan korporasi. Konsep green industry, green business, green corporation, green management, dan lainnya dikembangkan dalam upaya menghijaukan ekonomi dan industri bisnis dan korporasi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi krisis ekologi dan krisis sosial. Perlakuan akuntansi dan pelaporan informasi akuntansi terhadap pengorbanan sumber daya ekonomi untuk melaksanakan CSR tersebut adalah sebagai beban periodik yang mengurangi laba, nilai ekuiditas pemilik, dan aset perusahaan. Permasalahan yang timbul adalah informasi akuntansi yang diterima dan digunakan para pihak untuk mengambil keputusan dinilai tidak merefleksikan realitas yang sesungguhnya. Kelemahan akuntansi konvensional. Ada dua fakta yang menarik sekaligus memprihatinkan yang mencerminkan respon konservatif dan profesi akuntansi Indonesia terhadap dinamika lingkungan bisnis eksternal yang sedang bertransformasi ke arah Go Green. Yang pertama, ketika Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas atau TJSLP, pasca diwajibkannya TJSLP sebagai kewajiban korporasi, banyak perusahaan juga semakin gencar melaksanakan aktivitas CSR yang bersikap sukarela sebagai suatu strategi inovasi bisnis untuk memperkuat pilar bisnis dan meningkatkan pangsa pasar serta pertumbuhan laba dan nilai ekuiditas pemilik. Mewajibkan perusahaan melaksanakan biaya perseroan sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran. Profesi akuntansi justru merespon kewajiban biaya perseroan tersebut sebagai biaya periodik. Transformasi menuju akuntansi hijau. Terdapat 4 isi yang disajikan. Yang pertama, akuntansi hijau yang perlu dikembangkan serius agar aspek kemendesakan dapat mengatasi krisis ekologi dan krisis sosial, serta citra buruk akuntansi konvensional yang dituding sebagai pemicu krisis sosial dan lingkungan menjadi alasan utamanya. Yang kedua, strategi menghijaukan akuntansi dan akuntan untuk menuju arah praktik akuntansi hijau penghijauan terhadap akuntansi dan akuntan yang sangatlah penting. Yang ketiga, memaparkan pentahapan dan strategi proses reformasi dan transformasi akuntansi konvensional menuju akuntansi hijau. Yang keempat, konstruksi kerangka konseptual dan aplikasi akuntansi hijau. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata maupun materi yang kurang jelas, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.